Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas pengantar ekonomi Islam. Perkenalkan, nama saya Syahira Kesha Nafisa dengan NIM 23041370222. Pengertian ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas. Lalu, ekonomi konvensional dibagi menjadi beberapa sistem. Salah satunya yaitu sistem kapitalis. Sistem kapitalis adalah sistem ekonomi yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Sistem ekonomi kapitalis tercipta untuk mensejahterakan dan berkeadilan bagi semua. Konsep uang dalam ekonomi konvensional. Konsep permintaan uang klasik mengasumsikan bahwa perekonomian selalu dalam keadaan seimbang. Itu dari teori Irving Fisher and Cambridge. Irving Fisher dalam bukunya yang berjudul Transaction Demand Theory of the Demand for Money menyatakan bahwa uang adalah alat pertukaran. Teori Fisher menjelaskan lebih lanjut bahwa jika terjadi suatu transaksi antara penjual dan pembeli, maka akan terjadi pertukaran uang dengan barang atau jasa. Hal ini mengakibatkan nilai uang yang ditukarkan pasti sama dengan nilai barang yang diperoleh. Masalah utama yang biasanya terjadi dalam ekonomi konvensional adalah 1. Kemiskinan, 2. Inflasi, 3. Kesenjangan penghasilan, dan 4. Utang luar negeri. Perbedaan ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Ekonomi konvensional adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, atau biasa disebut ilmu ekonomi umum. Sedangkan ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan syariat Islam. Perbedaan pandangan ekonomi Islam dan konvensional terhadap keuangan yang beredar di masyarakat. 1. Bunga. Dalam pandangan ekonomi Islam, sistem bunga atau riba dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Riba dianggap sebagai praktik yang melanggar keadilan dan menguntungkan pihak yang memiliki modal daripada pihak yang meminjam. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam tidak diperbolehkan memberlakukan bunga pada instrumen keuangan. Sementara itu, jika ditinjau dari pandangan ekonomi konvensional, bunga merupakan bagian integral dari sistem keuangan. Bunga digunakan sebagai imbalan atas pinjaman uang atau modal yang diberikan. Dalam sistem konvensional, bunga juga dianggap sebagai insentif untuk mendorong penyimpanan dan investasi. 2. Saham. Dalam ekonomi Islam, saham dapat menjadi instrumen keuangan yang diperbolehkan, tetapi dengan beberapa prinsip yang harus dipatuhi. Prinsip utama yang harus diperhatikan adalah bahwa saham harus mengikuti prinsip syariah yang melarang investasi dalam sektor-sektor yang dianggap haram, seperti perjudian, minuman keras, atau industri pornografi. Selain itu, praktik-praktik yang merugikan atau menipu juga harus dihindari. Berbeda halnya dengan ekonomi konvensional yang memandang saham instrumen keuangan yang memungkinkan investasi dalam berbagai jenis perusahaan. Tujuan utama dalam sistem konvensional adalah untuk mendapatkan keuntungan melalui pertumbuhan harga saham atau pembayaran dividen dari perusahaan yang bersangkutan. 3. Pasar bebas. Dalam pandangan ekonomi Islam, pasar bebas dapat diterima, tetapi dengan batasan dan prinsip yang harus diikuti. Prinsip-prinsip tersebut termasuk ketentuan bahwa perdagangan dan kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan keadilan, tidak melanggar hak-hak orang lain, serta menghindari praktik-praktik yang merugikan masyarakat atau menciptakan ketidakadilan ekonomi. Sedangkan, dalam pandangan ekonomi konvensional, pasar bebas dianggap sebagai sistem yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi melalui persaingan dan mekanisme penawaran dan permintaan. Dalam sistem konvensional,
Campur tangan pemerintah dalam ekonomi seringkali lebih terbatas, dan keputusan ekonomi didasarkan pada keputusan individu dan perusahaan yang beroperasi di pasar. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.